Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 4 sekolah dasar. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama dengan tema beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dengan subtema, mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, tahukah kamu siapa yang menciptakan alam semesta? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Ayo, ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian akan tahu siapa penciptanya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang pertama. Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan iman menurut istilah adalah mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dengan demikian, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta, melalui Al-Quran, dan melalui Asmaul Husna. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Tafakur alam merupakan perbuatan yang diperintahkan dalam agama dan ditunjukkan bagi mereka yang memiliki pengetahuan untuk merenungkan berbagai fenomena alam. Marilah kita perhatikan lingkungan kita. Ada tumbuhan, ada hewan, dan semuanya tentu ada yang menciptakan. Adanya alam semesta, termasuk yang kita huni ini, adalah sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta dan isinya tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Tentunya pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci dan pedoman hidup untuk manusia. Al-Quran berisi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga berisi akidah, ibadah, muamalah, persoalan hukum, sejarah, dan rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peringatan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, yaitu surat Al-An'am ayat 102.
yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Berdasarkan ayat tersebut, mengenalkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan alam dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam ini. Jadi, kita wajib menyembah kepadanya. Yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 99. Asmaul Husna menunjukkan kesempurnaan, keindahan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan menghafal nama-namanya. Adapun Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. 1. Al-Basir, artinya Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil, tidak ada sedikit pun yang luput dari pandangannya. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau olehnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 18 yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat adalah, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun, jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. 2. Al-Adil, yang artinya Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, sesuai dengan keadilannya yang maha sempurna. Dia bersifat bersih aniaya, baik dalam hukumnya maupun dalam perbuatannya. Di antara hukumnya mengenai hak hamba-hambanya adalah bahwa tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang ia usahakan, dan hasil dari segala usahanya itu akan dilihatnya. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha Melihat adalah menjalankan kewajiban untuk memberikan hak orang lain, menjadi pemimpin yang amanah, berteman dengan siapa saja, menegakkan peraturan yang ada tanpa pandang bulu, mencintai anggota keluarga tanpa berat sebelah. 3. Al-Azim, yang artinya Maha Agung. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, sedangkan keagungan manusia adalah terbatas dan bersifat sementara.
Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala hal, semua waktu, dan setiap tempat, hingga manusia tak akan mampu menandinginya. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak akan pernah dipengaruhi sedikit pun oleh ulah makhluknya. Seandainya saja seluruh penduduk bumi dan langit tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal itu tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, seluruh penduduk di bumi dan langit tekun menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal itu tidak akan menambah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Maha Agung karena zatnya sendiri, bukan karena dukungan makhluk lain. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung adalah bersikap rendah hati dan tidak sombong, menghormati orang lain, tidak bersikap arogan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Anak-anakku yang solih dan soleha, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo untuk kegiatan di rumah, hafalkan Asmaul Husna tersebut, yaitu Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim beserta artinya, dan mengamalkan keteladanan Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebutkan 5 benda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar kita. 3. Sebutkan 3 cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Basir. 4. Sebutkan 3 cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Adl. 5. Sebutkan 3 cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.